Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Dul. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat magazine double stack ya. Karena beberapa hari yang lalu ada yang request caranya bikinin tutorial cara bikin magazine double stack. Double stack itu yang dimaksudnya ini, jadi BB-nya lebih banyak ya, yaitu dengan cara diperlebar bagian rel dalam seperti itu. Nah, ini magazin bawaan, ini lurus ya, ini. Sedangkan ini yang kanan ini double stack, isinya sudah pasti lebih banyak. Oke, ini sebenarnya bisa lebih banyak lagi, tinggal dipapas lagi sedikit, cuman sesempatnya aja ya, karena ada yang request kemarin itu. Oke, ya selisihnya lumayan, apalagi kalau misalkan pakai magazine M4, apalagi Tech 9 ya, itu bisa lebih banyak lagi isinya. M4 tuh M416, apalagi ya AK udah saya kirim barangnya, jadi saya nggak bisa membongkar atau kasih lihat ya dalamannya karena sudah dikirim jauh. Untuk M4 saya lupa naruh di mana, mungkin nanti saya cari setelah ini ya. Tapi yang pasti sistemnya nggak beda jauh. Intinya yang pasti bagian rel dalam harus dipapras ya, menggunakan alat-alat sederhana yang saya bikin sendiri. Oke, kita langsung aja ya. Ini perbedaannya seperti ini. Oke, kita akan bongkar caranya bagaimana. Oke, kita skip aja ya, karena biar nggak agak lama. Oke. Oh ya, saya lupa ngasih tahu ya. Yang penting saat feeding itu lancar ya, saat kena silinder itu dia lancar ya, termasuk di tipe lain gitu. Kalau ini kan langsung kena silinder ya, digesek gitu kan, seperti ini, dipastikan lancar ya, seperti ini. Nah, ini lancar ya, 2, 3 seperti itu. Dengan magazin model lain pun sama, harus lancar. Jadi jangan sampai slide pin gitu ya, yang penting dia nggak nyangkut ya. Karena di magazin yang lain yang lebih lebar kayak M416 AK, misalkan papras relnya terlalu lebar, dia nyangkut ya. Nah, nyangkut, si pinnya itu bisa geser kanan kiri gitu kan, nyangkut di antara BB itu. Misalkan miring ke sini, nah BB nyangkut, jadi dia nggak maju ya, si pinnya ini nggak bisa maju, nggak bisa ngedorong BB seperti itu. Nah, karena ini relnya kecil, oke, saya skip dulu ya. Oke, buat sudah dibuka, cara bukanya hati-hati, harus sambil ditahan di bagian depan ya, supaya pinnya ini tidak lompat keluar gitu ya. Sambil tahan seperti ini, buka pelan-pelan. Nah, ini. Oke, buah dijungkil pelan-pelan. Oke, ini double stack, ini bawaan, sama bukanya seperti ini, sambil ditahan di ujung ya, jangan sampai dia lompat. Oke, pelan-pelan buahnya. Nah, ini udah kasih pemberat ya, resin dan pasir besi. Oke, nah ini untuk magazin bawaan, dia masih ada rel utuh ya. Nah, ini rel itu yang ini. Nanti teman-teman papras sebagian ini. Kalau untuk magazin ini Black Mamba, ini harus dipapras habis. Ini pun sama, karena ada bagian ini kan, bagian package ini harus dipapras juga. Contohnya seperti ini. Nah, ini papras habis, dan jangan sampai melewati ini ya. Nah, ini bengkokan ini. Nah, ini cukup sampai di sini aja nih, papras habis sampai atas ini. Nah, sampai sini. Nah, ini pras, ini belum saya rapi banget ya, kurang habis. Nah, ini sampai gini. Sama, ini pun sama, jangan terlalu habis sampai bawah banget, cukup sampai pembatas tadi ya, yang ini. Nah, ini sampai sini aja. Nah, ini. Nah, oke, cukup. Nah, ini
Untuk Black Mamba dia papras habis, termasuk di bagian pakis tadi ya, yang ini nih papras. Nah ini pisau yang saya gunakan, ini saya bikin sendiri, yaitu dengan cara seperti ini ya. Ini baru, nah ini saya potong, ini ada perbedaannya ya. Nah ini baru, yang kiri baru, yang kanan udah bekas patahan. Nah ini udah 2 kali pakai ini tuh. Oke, dipatahinnya pakai ini 2 tang nih, bukan merek minuman ya, kayak tangnya 2 gitu. Oke, caranya seperti ini. Nah jepit gini, baru ini dipotek ya, potek ke bawah, ikutin alur garis ini ya, potek. Nah gitu, nih saya praktekin seperti ini contohnya. Nah ini dia, pakai ini. Nah ini sap kayu ya, ini karena saya pengrajin anak panah punya beberapa sap banyak, atau bisa teman-teman bisa pakai kayu apa aja gitu kan. Dan ini sampel aja ya, contoh gitu kan. Jadi diserut dulu, nah ini diserut dulu mengecil, setelah itu dibelah pakai cutter ini, contoh seperti ini. Nah gini ya, dibelah seperti ini contoh aja nih. Nah dibelah gitu, belah 2 tengah. Oke, jangan usah dalam-dalam, secukupnya aja, yang penting si pisaunya ini bisa masuk ya. Nah setelah masuk, nah siram lem Korea ya seperti ini. Nah makanya saya selalu sediakan pakai sedotan ini ya, jadi biar lemnya nggak bablas. Tapi sebelum dimasukkan, si bagian ini, si pisaunya ini dihamplas dulu, hamplas kasar. Nah ini amplas gini kasar, bagusnya ada tatakan ya, jadi lebih rapi gitu kan. Intinya dihamplas kasar, nah gitu. Tapi jangan bagian tajamnya ya, harus bagian sini yang akan dilem gitu. Setelah itu yang tadi itu yang bekas sebelah dibuka, masukkan pisau ini. Tapi bila teman-teman punya pisau yang lebih bagus, kayak semacam pensil itu ya, kayak pulpen gitu kan, yang mirip gini juga, cuman bahannya dia aluminium atau metal gitu kan ya, itu lebih bagus gitu kan. Ini karena saya seadanya jadi saya bikin sendiri. Yang penting si pisaunya masuk di antara sela-sela rel ini gitu ya, gitu. Yang penting dia bisa masuk lancar tuh. Oke seperti itu. Nah ini caranya, teman-teman bisa coba lah ya. Nah dipapras caranya tuh hati-hati, ini ngeri ya, yaitu dengan cara seperti ini, dikikis pelan-pelan, jangan langsung tebel, tipis-tipis aja gitu. Oke, ini nggak bisa saya papras karena ini udah orderan ya, udah pesanan orang, jadi nggak bisa saya apa-apain. Ini sampel aja contoh gitu. Harus punya tatakan di bawah ya di meja atau di bawah lah gitu. Hati-hati saat mengikis ini, usahakan tangan jangan ada di depan pisau nih, karena bisa bablas. Karena saya pernah ketusuk di sini juga nih, bekas sobekan. Jadi hati-hati ya, gini saat begini ya, ngikisnya tuh pelan-pelan. Oke, kalau misalkan nyangkut, digesek-gesek aja gitu, digesek-gesek gitu dikit, dikikisnya pelan-pelan, tipis-tipis aja, diserut tipis-tipis gitu. Oke, sambil tekan pelan-pelan lah, santai gitu kan, jangan terlalu buru-buru. Kalau misalkan terlalu tebal, dia nyangkut, otomatis tenaga tekan-tekan bablas. Nah itu bahaya, bisa kena tangan. Enaknya saat seperti ini, nah ini seperti ini, dorong. Yang pasti bagian tangan tuh jangan ada yang depan pisau. Nah seperti ini. Berhubung ini pegangnya agak susah, enak kalau yang kidal ya, bisa pegang belah sini, jadi safety, aman. Tapi kalau yang tangan kanan agak ya hati-hatilah gitu ya, caranya hati-hati gitu kan. Atau mungkin bisa di meja dikasih klem atau penjepit gitu kan, di meja gitu kan. Nah itu lebih aman lagi gitu. Misalkan seperti ini gitu kan, nah mejanya seperti ini contoh ya, contoh meja gini, nah ini kasih klem atau penjepit gitu kan, ini lebih aman gitu loh. Oke gitu, tinggal di serut-serut aja tipis-tipis gitu ya. Dan untuk magazin kayak tipe 416 atau AK, jangan terlalu habis. Saya sarankan jangan terlalu habis ngikis relnya ya. Saya nggak tahu pasti ya berapa ukurannya, berapa mili, teman-teman bisa akalin sendiri. Oke, misalkan di trial and error lah, misalkan misalkan udah papras kan,
jangan terlalu habis dulu, tipis-tipis aja dulu, dan dipasang, dicoba gitu ya. Masukin seperti ini contohnya nih, udah belum dibaut, misalkan udah dipapras kan. Nah seperti ini, masukkan per sudah, masukin pinnya ini. nah ini teman-teman bisa ngakalin gini, masukkan BB berapa biji gitu kan. Nah tes, tekan pernya ke depan gitu kan, ke sini pelan-pelan gitu kan. Nah BB-nya sudah kanan kiri apa belum, misalkan ketahuan nih ada yang belum stabil. Nah mungkin teman-teman bisa buka lagi, baru papras lagi ya bagian-bagian rel yang harus dipapras gitu, dikit-dikit aja, tipis-tipis, jangan langsung banyak. Dan hati-hati juga jaga safety-nya, seperti itu ya. Oke, itu aja yang bisa saya kasih, walaupun videonya agak panjang. Mudah-mudahan paham ya. Kalau misalkan belum paham boleh di komen-komen. Seperti itu, semoga membantu. Dan untuk black mamba karena diperlebar ya, ini dikasih ini, saya kasih cantolan, karena misalkan gak dikasih cantolan ini, dia nyangkut BB-nya di kanan kiri itu ya. BB itu sorry, bisa nyangkut. Misalkan seperti ini nih, ini yang masih bawaan, ini bisa nyangkut di pinggir gini, dan si pinnya ini bisa miring gini kan. Nah bisa nyangkut, dan misalkan nih rel begini kan, nah rel begini, nah ini si pin ini bisa miring. Kalau misalkan terlalu lebar tuh bisa miring, dan BB bisa nyangkut di sini, dan hasilnya nggak naik, nggak feeding. Nah makanya saya perlebar di bagian sini. Teman-teman bisa kasih apa aja terserah. Nah, ini saya kasih tambahan kanan kiri ya. Untuk bagian depan ini, yang depan ini dipapras, karena jangan sampai nyangkut ya. Yang pasti kanan kiri ini harus diperlebar, terserah teman-teman pakai apa gitu. Ini saya pakai bekas tutup pulpen, bukan pulpen, pensil yang isi itu loh, yang cetek-cetek, yang bisa maju mundur, yang bisa maju isi ulang itu. Nah ini bekas nozzle-nya. Nah ini ya bekasnya, saya papras depan dan belakang. Nah ini supaya di sini bisa main. Nah seperti ini itu ya, bisa main. Nah jadi cuma diperlebar bagian kanan kiri aja gitu ya. Oke, mudah-mudahan membantu. Sekarang udah larut malam ya, jam berapa sekarang nih, saya cek nih, lumayan 1:30. Oke, terima kasih yang sudah menonton, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Mantap.